Presenter Ruben Onsu mengatakan dirinya akan melapor pihak kepolisian kerugian yang dialami gegara menyimpan uang di bank swasta itu. Hai Sobat Negeriku, jumpa lagi kita di reactionjpn.com. Ada cerita di balik berita. Kali ini gue akan membawakan 5 berita paling terpopuler pada tahun 2024. Apa aja? Yuk kita bahas. Mengawali reactionjpn.com di pekan ini khususnya membahas edisi 2024, akan kita buka dengan berita berjudul Kasus pembubaran diskusi FTA. Refli Harun mengatakan si rambut kuncir bukan preman sembarangan. Seperti diketahui, salah satu berita paling terpopuler di tahun 2024 ini yakni di mana kasus pembubaran forum diskusi yang waktu itu diketahui ada Bapak Refli Harun yang turut hadir. Pakar Hukum Tata Negara Refli Harun kembali mengulas kronologi pembubaran diskusi Forum Tanah Air atau FTA bersama para tokoh dan diaspora di salah satu hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, yang mana diketahui forum itu dilaksanakan pada tanggal 28 September 2024. Setelah kasus itu viral dan mencuri perhatian publik, terutama di media sosial, lalu pihak Polda Metro Jaya menangkap 5 pelaku, 2 diantaranya dijadikan tersangka. Nah, Refli Harun pun menyoroti salah satu pelaku pembubaran yang berambut kuncir, lantaran belakangan beredar video pria yang sudah jadi tersangka itu diketahui pernah hadir di acara sebuah partai politik. Oleh karena itu, dia menilai sangat mudah sebenarnya bagi pihak kepolisian untuk mengusut tuntas pelaku pembubaran diskusi tersebut, terutama mencari tahu siapa aktor di belakangnya. Viralnya berita terkait pembubaran forum diskusi tanah air ini juga ternyata ada viralnya juga terkait yang dimana terdapat sebuah video yang memperlihatkan ketua gengnya itu, mungkin yang dimaksud ini apa ya, si rambut kuncir itu ya, mencium tangan anggota Polri. Sebenarnya aneh juga sih ya kalau dari sudut pandang kita sebagai orang di luar ini, khususnya bagi masyarakat. Tapi ya udahlah, sudah berlalu juga ya. Semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang di lain waktu. Di posisi keempat, berita terpopuler di tahun ini, di tahun 2024, diisi berita dari dunia entertain, yang mana berita itu berjudul Ruben Onsu sudah bukan kecewa lagi tetapi marah. Presenter Ruben Onsu mengatakan dirinya akan melapor ke pihak kepolisian setelah anaknya dihina oleh salah satu akun di media sosial. Dirinya merasa harus melindungi buah hati dari komentar dan fitnah yang ditulis oleh si pelaku. Saya berhak melakukan apapun untuk membela anak saya. Itu yang dikatakan oleh Ruben Onsu. Emang apa sih nggak boleh? Berita terkait pembulian yang mana menimpa anak daripada Ruben Onsu ini semoga tidak terjadi kepada anak-anak lain di luar sana. Apalagi ini sudah di akhir 2024 dan akan memasuki 2025. Baiknya bagi kita untuk bijak-bijak dalam memberikan komentar. Dan jangan lupa juga untuk melihat kepada diri sendiri apakah kita sudah sempurna atau belum. Di urutan ketiga, berita terpopuler di tahun 2024 ini diisi oleh berita yang mana berjudul MUI minta KPI beri sanksi untuk 3 stasiun TV yang menayangkan 4 acara ini. Tim pantauan tayangan Ramadan 1445 Hijriah, Komisi Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia atau yang disingkat MUI menyayangkan ada 3 stasiun televisi yang masih menayangkan konten program yang mana diduga terdapat banyak potensi pelanggaran. Dalam keterangan tertulis yang diterima dikatakan ketiga stasiun televisi tersebut adalah
mulai dari stasiun Antv dengan program Facebooker Ramadan. Lalu ada juga dari Trans TV dengan programnya yakni Berkahnya Ramadan. Dan di urutan ketiga masih diisi oleh stasiun TV Trans 7 dengan program Sahur Lebih Seger dan Pas Buka FM. Wakil Ketua 2 Tim Pemantauan Ramadan 1445 Hijriah yakni Ibu Rida Hesti yang merupakan bagian dari Komisi Infokom MUI mengatakan bahwa berdasarkan hasil pantauan tim pada tahap kedua selama kurun waktu 25 Maret hingga 3 April 2024 ditemukan sejumlah potensi pelanggaran mulai dari body shaming, kekerasan, ketidakpatutan, dan potensi eksploitasi terhadap anak. Dari berita ini mengingatkan kita khususnya bagi kalian para orang tua untuk lebih selektif dalam memilih tayangan televisi yang mana dapat ditonton oleh anak-anak. Jangan sampai merusak mental anak ke depannya. Di posisi kedua, berita paling terpopuler di tahun 2024 diisi berita hukum. Berita itu berjudul KPK menyita hotel milik gubernur, lihat bangunannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK menyita 1 unit hotel milik gubernur nonaktif Maluku Utara, yakni Bapak Abdul Ghani Kasuba. Penyitaan ini terkait penyelidikan kasus dugaan suap proyek dan perizinan yang menjerat Abdul Ghani Kasuba. Aset milik Abdul Ghani Kasuba yang disita KPK diantaranya 10 bidang tanah dan bangunan dengan luas yang bervariasi. Di salah satu lokasi terdapat sebuah hotel yang berdiri dan beroperasi. Koruptor yang satu ini bukan kaleng-kaleng sih ya. Dan semoga juga KPK bekerja lebih keras lagi untuk memantau kepala daerah yang lain. Jangan sampai kebobolan dan terjadi tindak pidana korupsi, dan jangan juga sampai menyimpan harta yang bukan hak miliknya. Akhirnya sampai juga kita di berita paling terpopuler di tahun 2024 ini. Berita itu berjudul Pasutri Pekanbaru kehilangan uang 3,2 miliar di bank. Pasangan suami istri kehilangan uang sebesar 3,2 miliar lebih yang mereka simpan di Bank Perkreditan Rakyat atau BPR Vianka Pekanbaru Riau. Uang tersebut merupakan hasil jualan sayur bertahun-tahun pasutri tersebut yang mana diketahui bernama Halim Hilmi 53 tahun dan pasangannya Bi Hoi 49 tahun. Halim dan Bi Hoi meminta pihak BPR Vianka segera mengembalikan kerugian yang dialami gegara menyimpan uang di bank swasta itu. Dari kasus ini jujur gue merasa kasihan banget ya, karena uang yang selama bertahun-tahun mereka simpan hilang ditilep dan pihak bank juga harus bertanggung jawab. Dari kasus ini juga kita diingatkan untuk lebih selektif dalam memilih bank untuk menyimpan uang kita. Itu dia 5 berita terpopuler sepanjang tahun 2024 ini. Gue Ana beserta rekan-rekan redaksi mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu menyimak berita-berita kami. Selamat tahun baru, sampai jumpa tahun depan. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe akun kita dan download juga aplikasi kita. Sampai jumpa di tahun depan, tahun 2025. Bye!